church.
Amin, amin. Haleluya. Ada sukacita saudara walaupun hujan di luar, tapi tetap kita ada api-api ya saudara untuk kita memuji Tuhan. Amin, yuk bersama-sama kita bertepuk tangan yuk. Kita percaya saudara, setiap langkah kita itu Tuhan yang atur. Amin. Haleluya. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hantarnya. Nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku, tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Selamat pagi semuanya, kita mau masuk di dalam doa syafaat pada pagi ini. Biar kita mau mengarahkan hati kita dan pikiran kita kepada Yesus Kristus. Bulan ini kita memasuki musim kehidupan. Dalam tema daripada Gereja Assembly Church, kita mau berdoa, walaupun dalam kehidupan kita banyak persoalan, banyak masalah. Tetapi lagu tadi mengatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya kita mau menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Dia, dan Dia akan mengatur setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi ini, karena Engkau begitu baik. Engkau sungguh baik, dan Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu dalam menjalani kehidupan ini ada masa di atas, ada masa di bawah. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai setiap daripada kami semua. Setiap daripada anak-anak-Mu yang bersandar dan mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami tahu setiap saat kami senantiasa diincar, senantiasa
mau ditangkap, dipanah oleh si jahat. Tapi kami percaya Tuhan, setiap langkah kami Tuhan, Engkau yang mau mengatur. Kalau kami mau menyerahkan kepada Engkau, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah penolong kami Tuhan. Di dalam sedih, dalam suka, dalam kepedihan, dalam segala hal, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai dalam kehidupan kami. Karena kami tidak akan takut, karena Engkaulah El Shaddai. Engkaulah Allah kami yang senantiasa menyertai kami. Engkaulah Tuhan kami yang senantiasa datang kepada kami untuk menghibur dan memberikan pengharapan kepada kami. Biar kami tetap mempunyai iman yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami tahu hanya kepada Engkau Tuhan kami mau berseru. Hanya kepada Engkau kami mau menyatakan Tuhan segala sesuatu dalam kepedihan kami. Kami tidak mau bersungut-sungut Tuhan. Kami tidak mau memberontak kepada Engkau. Tuhan, mari. Biarlah di dalam musim kehidupan ini Tuhan, Engkau memberikan pencerahan kepada kami Tuhan. Supaya kami boleh tetap berada Tuhan. Karena Engkau memberikan pemulihan kepada setiap orang yang datang kepadamu. Setiap orang yang menghadap kepadamu. Setiap orang yang mengandalkan kepada Engkau. Setiap orang yang mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami mempunyai pengharapan di dalam Engkau. Karena di dalam Engkau saja Tuhan kami mempunyai pengharapan. Walaupun kiri kanan gunung dan depan lautan, Bani Israel Engkau pimpin untuk menyeberang keluar daripada Mesir Tuhan. Sebab itu Tuhan kami percaya. Pagi ini Engkau memimpin setiap langkah kehidupan anak-anak-Mu. Setiap kehidupan daripada kami semua. Biarlah kami mempunyai iman yang bertambah. Iman yang bertambah-tambah dan bertambah Tuhan. Sehingga menjadi seorang yang kuat di dalam menghadapi musim kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau memulihkan kami. Engkau memulihkan kami Tuhan. Menjadi kuat di dalam Engkau. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Tuhan kami bersyukur. Bersyukur dan bersyukur senantiasa. Karena Engkaulah Tuhan yang mengerti. Yang penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan anugerah di dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami. Yang dalam masalah. Yang dalam kesakitan. Yang di dalam pencobaan. Di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang dia hadapi Tuhan. Biarlah Engkau memberi kekuatan. Engkau mengurapi dia. Supaya bisa bertahan Tuhan. Dan tetap beriman kepada Engkau. Tuhan kami percaya. Engkau membukakan jalan-jalan. Untuk mereka boleh mempunyai kemenangan dan kemenangan di dalam kehidupan. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Karena kami beralaskan segala kami punya doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Tetap berdiri saudara. Masih mau memuji nama Tuhan saudara? Amin. Yuk kita besarkan nama Tuhan ya saudara. Haleluya. Pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya sekali lagi.
besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarnya hanya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara. Shalom semuanya. Senang sekali dapat kembali menyapa Anda semua di kebaktian Assembly Church. Tak terasa kita telah memasuki minggu pertama di bulan Maret 2022. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Church Anniversary yang ke-32 yang jatuh pada hari Minggu tanggal 20 Maret. Saya mengundang saudara dan saudari semuanya dapat hadir dan mengikuti kebaktian Church Anniversary. Kita akan beribadah dan mengucap syukur bagaimana Tuhan telah menyertai gereja Assembly di setiap musim kehidupan selama 32 tahun. Firman Tuhan minggu depan akan dilayani oleh Pastor John Halim. Judul khotbah yang akan disampaikan adalah Masa Pengharapan. Seperti yang kita ketahui bersama, New South Wales Government telah memperlonggar peraturan-peraturan terkait COVID-19. Oleh sebab itu, Assembly Church juga menyesuaikan COVID Safe Plan-nya dengan peraturan government. Untuk menjaga kesihatan bersama, jemaat dihimbau untuk mencuci tangan atau hand sanitize sebelum memasuki ruang ibadah. Jemaat dilarang untuk mengikuti kegiatan di gedung gereja jika merasa sakit. Pemakaian masker tidak diwajibkan, namun jemaat disarankan untuk memakai masker jika ruangan ibadah mencapai full capacity. Assembly Church akan mengadakan baptisan air pada kebaktian Paskah pada hari Minggu, tanggal 17 April. Bagi saudara dan saudari yang tergerak untuk memberikan dirinya untuk dibaptis, silakan daftarkan diri Anda kepada Pastor John Halim. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan dan perpuluhan, kotak persembahan terletak di sebelah pintu masuk ruang ibadah.
persembahan dan perpuluhan juga dapat dilakukan dengan transfer rekening. Detail rekening bank tertera sebagai berikut. Demikian berita gereja minggu ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Selamat datang dalam ibadah kita pagi ini, baik untuk jemaat yang ada di gedung gereja maupun yang menyaksikan secara online. Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan Maret dan tema gereja kita bulan ini adalah musim kehidupan. Seperti Bapak Ibu lihat di dekor di belakang saya, setiap musim itu mempunyai cirinya sendiri dan tiap musim itu berubah. Oke, sama seperti kehidupan kita. Kehidupan kita pun berubah dan seringkali kita tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi. Pastor John telah membagikan firman Tuhan dalam renungan tengah minggu hari Rabu yang lalu. Bagaimana kita meresponi musim kehidupan yang kita jalani. Ini bisa kita jadikan tuntunan untuk musim kehidupan kita saat ini atau musim kehidupan yang akan datang. Sebentar lagi kita akan mengucapkan pernyataan iman kita. Pernyataan iman ini merupakan bukti iman percaya kita pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, baik itu dalam keadaan susah ataupun senang. Jika kita pegang iman ini, percaya ini, sebenarnya kita tidak perlu takut untuk menghadapi setiap musim dalam kehidupan yang kita jalani. Okay? Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan ucapkan pernyataan iman kita. 1, 2, 3. Kristus adalah pusat kehidupan saya. Saya percaya saya diberkati untuk memberkati. Saya diselamatkan karena anugerah dan kasih karunia Allah dalam Yesus yang mengasihi dan mencurahkan darahnya bagi saya. Oleh firman-Nya setiap hari saya akan bertumbuh dewasa dan berbuah dalam Yesus. Saya akan menang dalam segala percobaan karena Allah adalah sumber pertolongan saya yang melepaskan saya dari yang jahat. Hidup saya akan berhasil dan tidak ada kutuk atas saya dan keluarga saya. Saya dan seluruh keluarga saya akan melayani dan menyembah Allah dalam roh, tubuh, dan jiwa kami. Kemuliaan dan kuasa dan hormat hanya bagi Allah. Haleluya. Mari kita lanjutkan pujian penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembahkan Tuhan.
Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allah. Sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti, ya Yesus. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Ya, kami naikkan syukur kepada Engkau, Yesus. Betapa besar kasih-Mu, Yesus. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Yes, Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku akan kusembah Kau Tuhan. Bapa di surga, biar hati kami selalu ingat akan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau mati di salib supaya kami boleh hidup kekal. Dan kami terima akan kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Kami boleh menjadi umat Tuhan oleh karena ada darah yang dicurahkan bagi kami. Darah anak domba Allah di kayu salib. Dan kami terima dengan penuh syukur Tuhan. Pagi ini kami sekali lagi kami ingat akan kasih-Mu, korban-Mu, kematian-Mu di atas kayu salib. Dan pengampunan bagi dosa-dosa kami semua. Jiwa kami diampuni, ditebus Tuhan dari segala dosa, dari segala yang tidak berkenan kepadamu. Kami boleh menerima Engkau dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mau ingat akan korban-Mu pagi ini. Berkati perjamuan pagi ini Tuhan. Semua yang menerimanya diberkati oleh karena kasih-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sementara sekalian saudara-saudara yang melayani maju ke depan, kita boleh duduk semua. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan
kasih Allahku, kasih Allahku telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah ya Tuhan. Haleluya. Kita memegang roti dan air anggur, lambang tubuh dan darah Kristus. Dan kita mengucap syukur sebelum kita makan bersama. Bapa, terima kasih buat korban-Mu. Engkau dikorbankan di atas kayu salib, tubuh-Mu dihancurkan Tuhan. Oleh karena kasih yang tiada taranya bagi umat manusia. Kami terima korban-Mu ini dan kami akan ingat seumur hidup kami Tuhan, bahwa Engkau pernah mati bagi keselamatan jiwa kami. Kami terima dengan penuh syukur. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh syukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan kecil ini. Inilah lambang darah Kristus yang dicurahkan bagi kita semua. Kita terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum bersama-sama. Naikkan syukur, naikkan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih dari dasar hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami akan tetap setia kepadamu sampai langkah terakhir. Engkau memimpin kami Tuhan, setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Sejak kami mengenal Engkau, kami selalu mengingat akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar kasih akan kematian Tuhan, biar hati kami selalu ingat korban-Mu sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara semua. Kita akan langsung mendengar firman Tuhan. Di firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Ana. Kami persilahkan.
Puji Tuhan. Pagi saudara sekalian, sekalipun udara dingin, tapi hati kita dihangatkan oleh kasih Tuhan. Pada hari ini sebenarnya yang bawa firman adalah gembala sidang, tetapi berhubung istri operasi jadi dia tidak bisa hadir, jadi saya menggantikannya. Saudara sekalian, tema bulan ini adalah musim kehidupan. Dan judul firman Tuhan pada pagi ini adalah masa pemulihan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman-Nya, kita berdoa lebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami serahkan diri kami segenap roh tubuh jiwa kami ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kepada pimpinan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami menangkap rema yang Engkau berikan kepada kami untuk kami lakukan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berfirman melalui mulut hamba-Mu ini, sembunyikan hamba di dalam naungan tangan-Mu ya Tuhan. Taruh firman-Mu ke dalam bibir hamba ya Tuhan, sehingga disampaikan kepada jemaat-Mu adalah firman yang membangun. Adalah perkataan yang membangun iman kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, baik yang di ruangan ini maupun yang sedang di rumah melihat melalui YouTube. Saudara, kita mengetahui bahwa Tuhan itu hadir di sini dan di tempat saudara yang sedang menonton YouTube. Oleh sebab itu, mari khususkan, kuduskan, artinya mengkhususkan jam-jam ibadah itu untuk Tuhan. Jadi jangan mau diganggu apapun, kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya, menghormati hadiratnya dan Tuhan hadir di tempat ini, di tempat saudara yang sedang menonton YouTube. Masa pemulihan. Saya akan ambil dari ayat Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara baca yang ayat berikutnya. Bergantian dengan saya. Ayat 12. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. 14. Aku akan memulihkan keadaanmu. Kata memulihkan yang menjadi judul firman Tuhan pagi ini, masa pemulihan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pemulihan atau restorasi ialah pengembalian kepada keadaan semula. Dibawa kembali kepada keadaan sebelum terjadi sesuatu kerusakan dan sebagainya. Saudara sekalian, latar belakang dari ayat-ayat yang kita baca barusan Yeremia pasal 29 itu berasal dari latar belakang sejarah di mana Yeremia sedang hidup. Saat itu bangsa Israel melakukan banyak dosa sebagai nasional, mereka yang diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan secara nasional selain perorangan. Tetapi secara nasional dari raja, imam semua berdosa dengan menyembah berhala. Jadi ya ke bait Allah, banggaan mereka bukan lagi tempat Allah hadir, bukan menghormati, tapi sebagai kebanggaan nasional. Mereka tetap datang beribadah, merayakannya dengan menyembelih banyak lembu-lembu dan domba-domba. Tetapi mereka sudah menyembah berhala juga.
Jadi saudara sekalian, Tuhan sudah mengirim berapa banyak nabi-nabi untuk memperingatkan mereka akan dosa nasional itu. Tapi mereka tidak ada yang mau mendengarkan. Dan Yeremia, pada masanya Yeremia, itu masa Yeremia waktu dipilih sama Tuhan, dipanggil untuk jadi nabi. Itu pada masa pelayanannya itu selama 3 raja, selama masa 3 raja memerintah. Raja yang baik, dia meninggal. Yeremia tetap bernubuat disuruh oleh Tuhan pada saat raja yang gak benar di hadapan Tuhan. Yeremia ini berasal dari keturunan imam. Jadi dia bernubuat segala sesuatu yang Tuhan beritahukan untuk sampaikan. Dan apa yang disampaikan oleh Yeremia itu tidak disukai sama raja, sama sesama rekan imam, sama oleh sebagian besar rakyat bangsawan terutama. Karena Yeremia menubuatkan tentang penghukuman dari Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan orang Israel bertobat dan disuruh takluk kepada bangsa yang akan menjajah mereka, yaitu Babel. Kemudian saudara sekalian, para nabi mereka atas nama Tuhan mereka menubuatkan melawan Yeremia. Mereka mengatakan pasti akan ada kelepasan dari Babel. Waktu pemerintahan raja yang kedua terakhir yang tidak benar itu, Raja Babel datang menyerbu Yehuda, menyerbu ibu kota Yerusalem, dan rajanya dibawa pergi oleh Raja Nebukadnezar. Dan di Yehuda diangkat satu raja dari keluarga Daud, dari keturunan Daud, jadi raja di situ, tapi di bawah penguasaan Raja Babel. Jadi saudara sekalian, pada saat raja kedua terakhir dibawa, masih ada raja satu lagi, lebih jahat lagi saudara. Dan Yeremia disuruh bernubuat. Dia memberitahukan, kamu yang dibuang di Babel, yang dibuang itu termasuk Daniel, kita lihat ya. Daniel yang bersama dengan teman-temannya Mesak, Sadrak dan sebagainya itu. Kemudian termasuk keluarganya Esther, kemudian termasuk Yehezkiel dan banyak 10.000 orang yang dibawa. Termasuk bangsawan-bangsawan, tentara-tentara, orang-orang penting yang di Yehuda. Yang ditinggal tuh orang-orang yang mau takluk. Nah, saudara sekalian, dia bernubuat kepada mereka bahwa kamu tunggu di situ 70 tahun. Yehuda, negara kita ini akan takluk 70 tahun kepada Babel karena Tuhan yang mengatakannya. Tuhan merencanakan hal itu. Tetapi nabi-nabi yang lain, mereka menganiaya Yeremia, menempeleng Yeremia, memukuli, memasukkan dia ke dalam perigi tempat lumpur, dibiarkan di situ. Saudara sekalian, tapi Tuhan tolong ada orang yang membawa dia keluar sehingga tidak mati. Saudara, nabi-nabi itu bernubuat melawan Yeremia. Tuhan berfirman, Allah berfirman melalui kami bahwa orang-orang buangan tunggu sebentar lagi, segera orang Babel itu akan dihancurkan. Kamu akan segera kembali ke negara kita. Kita akan kembali seperti semula. Itulah firman Tuhan. Dan Yeremia disuruh lagi sama Tuhan untuk berbicara kepada mereka. Memperingati mereka. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Saudara sekalian, mereka bilang, oh enggak, pasti segera dibebaskan. Tuhan berkuasa, kita bangsa umat pilihan. Tetapi Yeremia disuruh oleh Tuhan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Aku bilang 70 tahun, pasti 70 tahun. Jadi saudara sekalian, kita akan belajar beberapa dari peristiwa dari Yeremia 29 tadi yang kita baca. Ada beberapa perspektif penggenapannya dari nubuatan-nubuatan para nabi. Dan di Yeremia pasal 29 ini penggenapannya akan terjadi dalam waktu singkat 70 tahun. Dan akan terjadi lagi nanti di dalam Yesus Kristus. Yaitu pemulihan
orang-orang manusia, hubungan manusia dengan Tuhan. Orang yang jauh kembali hubungannya dekat dengan Tuhan. Kemudian akan digenapi lagi nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang ketiga kali. Saudara sekalian, kita melihat bahwa pemulihan yang Tuhan janjikan itu bukan hanya berlaku di zaman Yeremia, tapi juga berlaku di zaman kita sekarang ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan menjanjikan bahwa ada pemulihan. Kita di dalam Kristus ada pemulihan, bukan cuma hubungan antara kita dengan Tuhan. Tapi pemulihan keadaan. Setiap musim silih berganti. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang enak, kadang gak enak. Kadang musim semi, bunga indah. Kadang-kadang musim panas, gak enak. Tapi masih oke. Musim rontok semuanya gundul. Untung rambut gak gundul ya ibu-ibu. Kemudian musim dingin, kedinginan, banyak yang kena flu. Saudara, musim demi musim silih berganti. Tapi Tuhan menjanjikan pemulihan atas kehidupan kita. Setiap apa yang kita kehilangan, Tuhan akan pulihkan nanti. Saudara sekalian, kita perlu berpegang pada pengharapan ini. Bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Dia mengatakan, aku tidak akan mengubah perjanjianku. Apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Ini Tuhan sendiri yang ngomong, saudara sekalian. Jadi kita berpegang pada janji Tuhan. Bahwa kalau Tuhan bilang ada pemulihan, sesudah kesusahan akan ada sukacita. Sesudah kesusahan ada hal yang gak enak, tapi diimbangi sama Tuhan dengan kasih karunia-Nya. Kemudian ada kesukaan. Tuhan akan memberikan itu dan itu pasti terjadi. Karena Tuhan sendiri yang berjanji. Amin saudara sekalian. Saudara, pihak Tuhan ialah bahwa Dia tidak akan mengingkari janjinya. Pihak Tuhan, Dia tidak akan mengingkari kasih setianya. Bahkan waktu kita dalam keadaan gak enak karena kesalahan kita pun, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap memelihara dan menjaga kita. Haleluya. Pada waktu bangsa Israel, mereka rasa gak mungkin. Sudah nunggu 70 tahun. Yang di pembuangan nangis. Tadinya masih ada harapan. Kata nabi-nabi yang musuhan sama Yeremia, pasti ada pembebasan. Enggak ada pembebasan. Setelah sekian tahun, 10 tahun dalam pembuangan, raja yang terakhir di Yerusalem ditangkap juga karena berontak dan dibuang dan dibunuh. Dan banyak lagi yang dibuang dan Yerusalem dihancurkan. Bait Allah malah hancur, saudara sekalian. Tembok-tembok Yerusalem yang kuat, yang dibanggakan itu sudah hancur. Orang bisa keluar masuk, setiap bangsa bisa keluar masuk, merampok. Ada binatang, dan binatang-binatang liar juga keluar masuk dengan bebas. Mereka datang ke bait Allah untuk cari makanan. Orang-orang cari sisa-sisa barang emas-emasan yang ada di bait Allah untuk dicuri. Saudara sekalian, Yerusalem sudah hancur, kerajaan Yehuda hancur, tidak ada lagi raja, langsung di bawah pemerintahan kerajaan asing. Mereka di situ menangis, mereka meratap, mereka diperlakukan semaunya oleh bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Bahkan waktu bait Allah dihancurkan, mereka menangis, meratap, diperintahkan sama orang-orang yang menguasai mereka. Nyanyi buat kami, hibur kami, karena mereka merayakan kemenangan atas kerajaan Yehuda, atas hancurnya Yerusalem. Bagaimana kami bisa menyanyi di tengah-tengah ratap mereka? Saudara bisa baca di kitab Mazmur itu. Jadi saudara sekalian, keadaannya seperti gak ada harapan. Keadaannya seperti gak ada lagi jalan keluar. Tapi Yeremia, firman-Nya yang disampaikan oleh Yeremia, mereka ingat bahwa rancanganku bukan rancanganku. Saudara sekalian, biarlah kita juga memandang kepada Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan yang konsekuen dengan perkataannya. Kalau Dia katakan memulihkan, pasti memulihkan. Janji pemulihan yang pertama diadakan di Taman Eden pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan mereka diusir dari Taman Eden, tapi kasih karunia Tuhan tetap atas mereka. Dikasih
kemudian pergi dipakaikan pakaian. Mereka pakai pakaian dari daun. Tuhan menyembelih binatang, kulitnya dikenakan. Mereka diusir, tapi Tuhan mengena. Luar biasa seperti ayah terhadap anak. Anak itu terhilang, Tuhan tetap memperhatikan. Kemudian janji pemulihan pertama melalui Hawa. Dia mengatakan kepada Hawa bahwa bibitmu nanti yang akan mengalahkan ular itu. Ular itu adalah iblis, lambang dari iblis. Jadi dia akan meremukkan kepala ular itu. Maksudnya ular tua yaitu iblis. Dan ia akan meremukkan kakinya. Itulah Yesus Kristus. Jadi dari benih wanita, bukan dari benih laki-laki, akan ada keturunannya yang menghancurkan si ular, si iblis itu. Siapakah dia yang lahir tanpa benih laki-laki? Yesus Kristus melalui perempuan, melalui wanita namanya Maria. Saudara sekalian, Tuhan dari dulu sudah berfirman, sudah menjanjikan pemulihan. Sekali dia menjanjikan, dia tidak akan membatalkannya apapun yang terjadi. Sampai akhirnya terjadi air bah. Lalu Tuhan memilih satu bangsa, memilih satu orang untuk menjadi satu bangsa yang akan menurunkan keturunan dari wanita itu yang akan menghancurkan kepala si ular. Abraham dipilihnya, kemudian Tuhan terus bekerja melalui Abraham, Ishak, Yakub, kemudian 12 suku Israel yang ada di Mesir. Tuhan jaga pelihara mereka sekalipun musimnya waktu itu adalah musim perbudakan. Sebelumnya musim kaya raya. Dan dikatakan waktu Bible study minggu kemarin. Dan Ishak menjadi kaya dan semakin bertambah kaya dan semakin kaya sampai bangsa-bangsa yang tempatnya dipakai oleh mereka ketakutan. Tetapi tiba musimnya perbudakan. Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan bilang 400 tahun akan jadi budak. Tetapi 400 tahun itu dipakai oleh Tuhan. Mereka menjadi semakin besar. Dipelihara, kemudian keluar dan kembali ke Kanaan. Tuhan tetap bekerja. Manusianya, faktor manusianya yang menyebabkan sering tertunda-tunda pemulihan yang Tuhan berikan. Tetapi Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Akhirnya sampailah pada masa Yeremia. Tuhan menjanjikan lagi pemulihan. Pemulihan yang untuk terjadi pada masa 70 tahun. Pemulihan di dalam Kristus dan pemulihan nanti dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara sekalian, Tuhan tidak akan pernah berubah. Sekali berfirman, dia akan tetap melakukannya. Saudara, bagian Tuhan ialah melakukan janjinya. Apakah bagian kita? Kita lihat di Yeremia tadi pasal 29. Bagian kita ialah Tuhan menghendaki terjadi pemulihan-pemulihan di dalam kehidupan kita. Yaitu pemulihan secara spiritual. Yang pertama-tama pemulihan apakah yang Tuhan minta kita ubahkan? Yang pertama-tama ialah pandangan yang salah. Pemulihan akan pandangan yang salah. Akan hubungan rencana Allah dengan masalah yang ada. Saudara, bangsa Israel merasa aku umat pilihan Allah, luar biasa Tuhan di pihak kita. Sekali mereka berbuat dosa, tapi mereka bilang kita umat pilihan Allah, anak Abraham, umat-umat pilihan. Gak akan ada masalah dalam hidup kita. Kalau orang Babel menyerang kita, mengalahkan kita, sebentar juga orang Babel akan dihancurkan sama tangan Tuhan. Mereka mengatakan bahwa umat pilihan Allah enggak akan jadi orang jajahan. Mereka adalah orang-orang pilihan, orang istimewa di atas muka bumi. Jadi enggak akan terjadi masalah. Itu pandangan orang-orang Israel. Sehingga mereka marah sama Yeremia yang mengatakan akan ada kerusakan, akan ada penghancuran, ada penghukuman. Kamu jangan ngelawan Babel, pengkhianat negara kata mereka. Yeremia pengkhianat, aduh. Banyak deh, Yeremia tuh nabi yang paling sedih karena dia ditunjukkan oleh Tuhan kejadian-kejadian bencana-bencana yang luar biasa.
yang tidak pernah kepikir yang akan dialami oleh bangsa Israel. Bencana penderitaan yang luar biasa. Itu sebabnya dia menangis dan menangis. Dia terus berteriak-teriak di jalan, di mana. Pakai untuk ngasih tahu kamu akan jadi budak, kamu akan jadi jajahan. Dan kuknya dipatahkan sama orang-orang, sama nabi-nabi yang lain. Dia dipukuli saudara sekalian. Dia teriak-teriak tapi gak ada yang mau dengar. Jadi nabi yang selalu susah, selalu sedih saudara sekalian. Sehingga dia selain menulis kitab Yeremia yang tadinya juga dibakar, dibuang sama raja. Tetapi kemudian juru tulisnya menuliskan kembali, jadilah kitab Yeremia yang kita punya sekarang ini. Dia juga menulis satu kitab namanya Ratapan, penuh dengan ratapan, nangis, sedih terus. Karena keadaan bangsa Israel yang dia lihat akan sangat menderita. Dan itu terjadi benar, terjadi penggena nubuatannya digenapi. Saudara sekalian, jadi orang Israel itu mempunyai pandangan kita orang istimewa, enggak akan ada masalah. Gereja masa kini juga mau dipulihkan sama Tuhan pandangan mengenai hal itu. Karena gereja ada yang menganggap bahwa orang Kristen enggak ada masalah. Kalau ikut Tuhan pasti nggak ada masalah. Saudara sekalian, Tuhan mau pulihkan keadaan itu. Kalau jadi orang Kristen pasti jadi kaya. Itu teologi kemakmuran. Tuhan mau pulihkan ke pandangan yang benar. Saudara, dengan adanya COVID masa sekarang, kita lihat banyak orang Kristen yang juga mati saudara sekalian. Di Ukraina terjadi peperangan. Banyak anak kelaparan saudara. Di Ukraina terjadi pembangunan rohani luar biasa. Orang-orang yang tadinya ke gereja tapi nggak ngerti Yesus. Bekas negara komunis yang ke gereja juga nggak ngerti. Terjadi pembangunan rohani luar biasa. Terjadi pertobatan, mereka kembali kepada Tuhan. Mereka memiliki hubungan dengan Tuhan kembali. Mereka juga mengalami perang. Tiap orang laki-laki yang masih muda dan kuat wajib jadi tentara untuk perang sama Rusia. Di tengah-tengahnya pasti ada orang Kristen saudara. Termasuk waktu perang Vietnam dulu Amerika wajib militer. Banyak orang Kristen juga harus ikut perang. Karena tugasnya sebagai warga negara. Lalu banyak yang mati juga saudara. Nah Tuhan mengizinkan itu terjadi kan memang penyakit ya datang ya. Ada selalu dunia ini nggak semakin baik semakin banyak. Habis COVID ini, COVID apalah? Apa yang terakhir? Yang kita, apa itu namanya? Udah bingung saya kebanyakan. Kemudian ada lagi COVID di Afrika, ada lagi. Aduh udah tahu udah. Sampai kita lihat, aduh gimana ini dunia? Kapan selesainya? Saudara sekalian, dengan peristiwa seperti itu, gereja yang punya pandangan, kita orang pilihan di dalam Kristus, tidak ada masalah. Doa kita berkuasa untuk merubah. Itu akan berubah. Sama Tuhan dibuat bungkam. Karena Tuhan mau kita bangun dari kenyamanan, dari pandangan yang enggak betul. Kembali kepada yang betul. Bahwa Tuhan tidak menjanjikan, enggak ada masalah bagi orang yang ikut Tuhan. Ikut ada masalah, tetapi Tuhan menjanjikan akan ada penghiburan, kekuatan ekstra, akan ada pemulihan, akan ada kesembuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Dia, yang percaya kepada Dia. Jadi saudara sekalian, Tuhan mau pulihkan pandangan itu. Pandangan mengatakan orang Kristen harus pasti jadi kaya. Banyak yang miskin kelaparan di Ukraina, saudara. Banyak anak Tuhan juga. Negara-negara lain yang dianiaya, banyak juga. Ada yang mengatakan, oh kuasa doa kita luar biasa. Kalau kita doanya luar biasa. Gak ada penganiayaan. Itu gak ada saudara. Kurang apa? Rasul-rasul sama orang gereja-gereja yang mula-mula itu doanya luar biasa. Doanya itu luar biasa. Terjadi mujizat-mujizat. Kalau mereka berdoa itu luar biasa. Tetapi penganiayaan ada. Karena orang-orang pada zaman gereja yang mula-mula, mereka mengerti bahwa kehidupan itu ada musimnya. Ada enak, ada enggak enak.
Ada sukacita, ada dukacita. Tetapi Tuhan ada di dalam semuanya itu. Oleh sebab itu, karena mereka mengerti ikut Tuhan itu, ada dua sisi, yaitu mikul salib, menyangkal diri, menjadi semakin seperti Kristus. Dan ada penganiayaan, tetapi di sisi lain Tuhan memberikan kecukupan, gak sampai kelaparan. Tuhan memberi gak sampai mati kelaparan, dan Tuhan akan mengasih karuniakan kekuatan ekstranya. Oleh sebab itu mereka kalau berdoa gak minta, Tuhan jangan biarkan kami dianiaya oleh karena namamu. Tuhan, Engkau kan maha kuasa, Engkau dapat memukul mundur orang-orang yang mau nangkap kita orang-orang Kristen. Enggak, mereka doanya apa? Tuhan berikan kepada kami kekuatan karena dunia sedang musuhi mereka. Beri kami kekuatan untuk menyampaikan berita Injil-Mu, saudara sekalian. Itulah pandangan yang benar, saudara. Ikut Tuhan bukan tidak ada masalah. Tetap ada masalah, namanya orang hidup tidak akan terhindar dari masalah. Tetapi keuntungan orang Kristen ialah di dalam masalah kita tidak akan menanggung sendiri. Tetapi Tuhan bersama-sama dengan kita. Adakah masalah yang terlalu lamar berkesinambungan? Percaya kepada Tuhan, pada masanya ada pemulihan. Ada keseimbangan antara kesusahan dan sukacita. Ada kesusahan yang Tuhan izinkan kita terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan sediakan kekuatan dan Tuhan sediakan sukacita sesudahnya. Haleluya. Kemudian saudara sekalian, hal kedua yang Tuhan mau kita ubahkan. Pertama, pemulihan akan pandangan mengenai rencana Tuhan yang indah dengan masalah yang terjadi. Yang kedua, ada ayat. Yang kedua, pemulihan mezbah doa kita. Apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku. Apabila kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Di Yeremia pasal 29 ayat 12. Aku akan mendengarkan. Mezbah doa. Mezbah orang Israel sudah tidak murni lagi. Tercampur dengan hati yang menyembah berhala. Dan bukan cuma hati menyembah berhala, benar-benar menyembah berhala. Jadi mendua hati saudara sekalian. Jadi Tuhan melalui peristiwa-peristiwa itu terjadi gak enak dalam kehidupan kita. Tuhan mengubahkan mezbah doa kita. Dengan adanya COVID, lockdown berapa kali. Kita gak bisa keluar, yang kerja juga harus hati-hati. Dan ada yang dikurangi kerjanya. Lebih banyak gak bisa pergi untuk aktivitas sosial, banyak tinggal di rumah. Saudara, Tuhan mau memakai persoalan COVID. Kalau orang dunia dengan persoalan COVID jadi putus asa. Tapi anak Tuhan punya rencana. Melalui COVID, Tuhan mau pulihkan mezbah doa kita. Enggak kemana-mana, banyak doa. Banyak dengar firman Tuhan, banyak dengar renungan, banyak berdoa. Kembali dengan keadaan gitu, kembali berseru kepada Tuhan. Berseru itu bukan hanya ngomong berdoa saudara. Berseru kata dari katanya ini berseru. Dipakai juga untuk waktu orang Israel ada di Mesir. Mereka dianiaya sebegitu. Mereka berseru-seru teriak dengan sepenuh hati. Mereka panggil Tuhan. Kemudian dipakai juga waktu Yesus ada di kayu salib. Waktu semua beban dosa, hukuman dosa menimpa kepada dia. Hukuman dosa seisi dunia. Pada waktu dia disalib. Supaya semua orang yang percaya kepada dia tidak akan dibebaskan dari hukuman maut. Waktu itu dia ditinggalkan sendiri. Biasa Roh Kudus yang pimpin kehidupannya dekat dengan Allah Bapa. Pada saat itu dia berada di posisi untuk mengambil tempat kita sebagai orang yang berdosa. Menanggung dosa seluruh manusia di dunia. Yang waktu itu dan sekarang dan yang akan datang itu tanggung di kayu salib. Sehingga dia penderitaannya ialah dia sendiri. Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dikatakan berseru dengan suara nyaring. Saudara sekalian, doa kita yang Tuhan mau, mezbah doa yang Tuhan mau kita perbaiki. Tuhan
mau kita untuk semakin meningkat mesbah doanya ialah berseru. Kita nggak perlu teriak sampai atapnya goyang. Tapi hati kita berteriak manggil Tuhan. Seolah-olah nggak ada lagi siapapun yang bisa nolong. Hanya Tuhan, dan memang hanya Tuhan yang bisa tolong. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu pakai komitmen saudara sekalian. Tapi komitmennya pikir baik-baik. Jangan sampai nggak dilakukan. Doa dengan komitmen itu Tuhan dengar. Karena diejek, dihina sama madunya. Nggak punya anak. Madunya punya anak. Tiap tahun harus ke kemah sembahyang. Jadi dia berdoa udah nggak tahan saudara sekalian. Udah limitnya dia datang ke tempat kemah sembahyang berdoa. Dan menangis. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan memberikan komitmen. Tuhan dengar. Apabila kamu berdoa dengan sungguh-sungguh. Aku mendengarkan kata Tuhan. Biarlah kita perbaiki mesbah doa kita. Masing-masing kita tahu bagaimana mesbah doa kita. Apa yang perlu diperbaiki. Mesbah doa itu berarti kita hanya mengandalkan Tuhan. Apabila kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh cari Tuhan. Semua perkara kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan dalam tangan Tuhan. Jangan bertindak dengan kekuatan sendiri. Jangan bertindak dengan cara-cara sendiri. Kita tunggu Tuhan yang melakukan perkara bagi kita. Amin. Tuhan mengatakan kamu diam saja. Tuhan akan berperang bagi kamu. Oleh sebab itu saudara sekalian, penyerahan itu kalau sudah diserahkan, serahkan. Jangan kita coba-coba menolong Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan setelah kita serahkan ke Tuhan. Tapi kita harus punya patokan. Jangan sampai hal-hal yang kita lakukan itu keluar dari kehendak Tuhan. Keluar dari cara yang benar. Sering kita cari cara lain ya saudara sekalian. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena memang keadaan-keadaan itu bikin kita itu bisa lemah iman. Tapi waktu kita percaya Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Pemulihannya kita serahkan ke dalam tangannya. Kita bisa terus berharap kepada Dia. Saudara sekalian, pemulihan itu terjadi apabila kita berseru dan berdoa. Pemulihan rencana Tuhan untuk pemulihan kita nggak tahu berapa lama. Kalau bangsa Israel zaman Yeremia 70 tahun. Saudara punya masalah apa? Tuhan punya rencana untuk itu. Untuk membangun saudara semakin kuat. Tuhan sudah sediakan pemulihan. Kapan? Setahun, sebulan, seminggu kemudian, atau sebulan, atau setahun, atau kok nggak selesai-selesai. Kita nggak tahu, tapi yang penting kita lakukan bagian kita. Dan Yeremia memberitahukan di dalam kitab ratapan. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam keadaan susah di negara orang lain, diinjek-injek semau mereka. Kita lihat di ratapan pasal yang ke-3. Ayat 21 sampai dengan 32. Agak panjang tapi bagus saudara sekalian. Saya ajak saudara untuk membaca secara gantian. Karena sementara baca biarlah rema yang Tuhan berikan rema kepada saudara. Masing-masing melalui ayat-ayat ini nanti diterjemahkan sendiri oleh Roh Kudus. Apa yang perlu kita lakukan. Ayat 21 saya baca gantian dengan saudara ya. 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap oleh sebab itu aku berharap ya saudara 1, 2, 3. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tujuh adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya.
Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. 30. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Terakhir, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Amin, saudara sekalian. Jadi Yeremia mengatakan kepada orang buangan, kamu diem di situ, bercocok tanam, kerja, beranak cucu, bikin diri kamu tambah banyak. Nanti pada waktunya Tuhan memulihkan, kamu sudah kuat untuk kembali ke negara sendiri. Saudara sekalian, jadi dari ratapan ini kita disuruh bersyukur dengan segala keadaan. Pada waktu musim gak enak, kita bersyukur untuk musim itu. Karena dengan adanya musim gak enak itu, nanti Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Tuhan akan mendatangkan pemulihan. Bersyukur untuk pemulihan yang akan Tuhan berikan. Tetap dia menantikan pertolongan Tuhan. Sabar dan tabah menyangkal diri. Ditempeleng sama orang-orang tetangga yang menjajah. Biarkan. Sabar menyangkal diri. Saudara sekalian, dikata-katai sama orang segereja. Dikata-katai sama orang. Kita disindir, ditertawai. Kita sabar. Amin, saudara sekalian. Waktu kita dalam keadaan di bawah kehidupan kita. Ditertawai, diejek. Sabar menanggung semuanya itu. Terima kasih Tuhan untuk keadaan ini. Karena pada waktunya nanti Engkau akan tolong saya. Engkau tidak akan tinggalkan. Kesusahan ini terjadi tapi nanti sukacita akan terjadi. Biasanya Tuhan memberikan berkali ganda saudara. Untuk digantikan apa yang rusak diperbaiki. Supaya dipulihkan lagi. Saudara, Tuhan sudah berfirman. Percayalah kepada dia. Karena dia berkata di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11. Setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang kukehendaki dan pasti berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, berpeganglah pada janji Tuhan. Berharaplah terus, tabahlah, kuatkanlah hati saudara dan saya. Kuat saling menguatkan, saling membangun iman sampai melewati masa-masa susah. Masa COVID pasti akan berlalu pada waktunya. Tuhan akan menolong semua yang terhilang akan dipulihkan oleh Tuhan kepada saudara. Puji Tuhan, mari kita tunduk ke kepala, kita akan tutup. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk nasihat-Mu ya Tuhan, perintah-Mu untuk kami lakukan selama dalam penantian. Kami mau belajar untuk terus ya Tuhan, percaya kepada Engkau, belajar untuk menyangkal diri, belajar merendahkan diri di hadapan-Mu, memperbaiki mesbah doa kami, memperbaiki mesbah kehidupan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman yang disampaikan menjadi rema bagi jemaat-Mu masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Semua ada masanya, ada musimnya. Saudara lagi mengalami musim apa? Ada yang mengharapkan musim duren, ada yang mengharapkan musim apa saja, tapi yang pasti setia di dalam Tuhan. Amin. Kalau lagi sedang mengalami yang di bawah berat, pahit, ada masanya. Di Tuhan balikan. Setia kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita setia, perbaiki apa ya, kalau merasa mezbah doanya perlu diperbaiki, perbaiki. Pelihara tiap hari. Saya mengetahui seorang ibu ya
dalam COVID ini jadi rajin apa? Dengerin kebaktian di sini, kebaktian situ melalui YouTube. Jadi denger firman Tuhan sehari bisa berapa kali sampai saya pikir luar biasa ya. Habis daripada nganggur diam aja di rumah, isi terus. Amin. Semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan tutup kebaktian kita, ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Dan naikkan satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Rupanya Sylvie udah pilih nyanyi ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Inilah janji kami ya Tuhan, selama hidup kami akan terus menyembah Engkau. Apapun musimnya silih berganti, tetapi hati kami akan terus menyembah kepadamu. Kami mau setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kami alami dalam dunia ini. Karena kami boleh melihat kesetiaan tangan Tuhan menyertai kami semua. Dan kami percaya Engkau tetap setia, membimbing, menuntun, memberkati kami sampai langkah terakhir. Terima kasih buat firman Tuhan. Biar di dalam musim apapun yang kami alami, hati kami terus setia menyembah kepadamu. Makasih Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami menyerahkan diri kami semua ke dalam tangan-Mu. Biar hidup kami selalu di dalam pimpinan dan kasih Allah. Jemaat kekasih Tuhan, terimalah berkat, angkatlah tangan-Mu, angkatlah hati-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah dengan bawa kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan serta penyertaan Roh Kudus bersama kita semua. Sampai Maranatha Yesus datang kembali. Pergilah, jadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
Dan apa saja yang kau lakukan di dalam kehendak Tuhan berhasil. Ajarkanlah apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepadamu. Pada waktu kita melakukannya, Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima amanat agung dan berkat Tuhan. Dan semua yang diberkati katakan, amin. Tuhan memberkati. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Welcome to Assembly Church.